Renungan bulan November 2021, minggu pertama masa Advent tahun C, 28 November 2021. Salam sehat saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, umat Allah dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama-sama memasuki tahun baru liturgi kita, tahun C, di hari Minggu pertama Advent. Tahun baru liturgi kita memang diawali dengan minggu pertama Advent dan berakhir pada minggu ke-34 masa biasa pada hari raya Kristus Raja semesta alam yang baru saja kita rayakan minggu lalu. Kalau tahun internasional kita ya ikut yang biasa saja. Masa Advent atau kedatangan dan bagi kita adalah merupakan persiapan menyambut kedatangan Kristus Sang Raja. Kedatangan pertama adalah hari kelahirannya di dunia yang setiap tahun kita rayakan bersama, Hari Raya Natal. Selain itu kita juga akan terus-menerus menantikan dengan penuh harap dan akan kedatangannya yang kedua. Kedatangannya yang penuh kemuliaan, itu kedatangan yang kedua yang penuh kemuliaan, yang nantinya untuk membawa kita kepada kemuliaannya juga. Hari penyelamatan. Kapan itu? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Untuk mempersiapkannya dibutuhkan iman yang kuat, harapan yang mantap, dan jangan lupa kasih yang tulus. Semua itu untuk melandasi semangat dan sikap tobat kita agar nantinya kita kedapatan tanpa celah dan noda di hadapan Anak Manusia. Adapun tema Advent tahun ini adalah menjadi keluarga yang tangguh dan berbuah lebat dalam Kristus. Ada 4 pertemuan yang akan dijalani pada masa Advent ini. 4 pertemuan itu temanya masing-masing. Pertama, menjadi keluarga yang tangguh. Kedua, menata keluarga agar kedapatan baik. Ketiga, keluarga Katolik menjadi eklesia domestika, gereja rumah, gereja kecil. Yang keempat, keluarga membina dan menghasilkan buah dalam kehidupan. Semoga tema itu sungguh menyentuh hati kita dan mendorong kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema Advent ini selain untuk direnungkan dan dirembuk bersama, namun juga untuk diwujud nyatakan dalam karya-karya cinta kasih kepada siapapun juga. Sebagai laku tobat kita, karena memang untuk mempersiapkan kedatangan Kristus, perlulah kita mengadakan pertobatan terus-menerus. Dalam pertemuan pertama kita diajak berusaha untuk menjadi keluarga yang tangguh. Saudara-saudariku terkasih, bencana-bencana yang digambarkan sebelum parusia, yaitu kedatangan Kristus yang kedua, merupakan sebuah peringatan akan dekatnya hari penyelamatan. Oleh karenanya kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Memang untuk mencapai keselamatan kita harus tahan uji menghadapi hal-hal yang gegirisi itu. Dalam situasi yang gegirisi itu kita tidak boleh kalut dan bingung sehingga kita tidak tahu arah. Maka Yesus mengingatkan kita semua akan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
Perilaku hedonis seperti itu akan membuat orang lupa diri yang ujung-ujungnya akan mudah terseret arus dan menjadi lemah. Maka di tempat lain Yesus juga mengingatkan bahwa akan muncul nabi-nabi palsu yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk meresahkan orang lain dengan berita-berita bohong. Hoak istilahnya masa kini. Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Jangan kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Seperti kita lihat dalam Lukas bab 21. Dua peringatan dari Yesus tadi kiranya dapat diterjemahkan begini dalam bahasa Jawa. Urip mung sarwa ropian-ropian seneng-seneng, linak litu linggo lico, lali anak, lali putu, lali tonggo, lali konco, sok-sok lali marang bebaya, lan gampang kena godho lan apus kromo. Manusia menjadi lemah dan tidak tangguh lagi. Saudara-saudariku terkasih, di masa pandemi ini kita selalu diingatkan agar mematuhi protokol kesehatan dengan 5M-nya. Mari kita renungkan lebih jauh, apakah 5M yang fokusnya lebih jasmania itu bisa dimaknai juga secara rohani. Hal ini sekedar otak-atik saya, namun mungkin juga bisa menjadi permenungan yang sangat sederhana. Pertama, memakai masker. Itu agar mulut kita sehat, sehingga tidak terkena virus KFC. Bukan Kentucky Fried Chicken, bukan, tapi kebohongan, keculasan, kutuk, fitnah, caci maki, dan lain sebagainya. Yang kedua, mencuci tangan. Itu agar tangan kita bersih, sehingga tidak terpapar virus cuil. Cuil itu gempil. Ceremedan itu ya gimana ya bahasa Indonesianya? Usil, gratil, cengkilingan. Cengkilingan itu moro tangan, mudah nempeleng orang atau bahkan anaknya sendiri dan sebagainya. Itu berarti tangannya kotor. Yang ketiga, menjaga jarak agar paham dan menerima perbedaan, agar tidak terpapar virus pepes. Bukan pepes, antara lain pergesekan, permusuhan, pendekatan demi sensasi tak sehat, pencitraan, dan sebagainya. Itu virus itu. Nah, yang keempat, menghindari kerumunan. Belajar mandiri, tegas, disiplin, supaya tidak terpapar virus ngilu, ngerumpi, ngerasani, lupa diri, uraan, dan sebagainya. Mengurangi mobilitas, ben kerasan, bukan kerasan di rumah saja, tapi kerasan berkarya meskipun dari rumah dan penuh tanggung jawab, agar tidak terpapar virus lobak tahu ya, lontang lantung, keluyuran tak jelas tujuan, bosenan, mudah jenuh, dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, namun sekali lagi dalam keadaan dalam menjaga jarak, jangan sampai kita lalu sok jaim, jaga image yang itu bisa terkesan sombong. Saudara-saudaraku terkasih, kiranya 5M dalam otak-atik artian rohani tadi sungguh menjadi jalan kekudusan dalam mempersiapkan diri kita itu. Berkaitan dengan kekudusan, Paulus tidak pernah memandang kekudusan sebagai suatu status yang statis, yang sekali tercapai tidak berubah lagi. Justru sebaliknya, menurut dia kekudusan itu sama dengan suatu pertumbuhan yang lambat,
penuh risiko dan petualangan, keberhasilan dan kegagalan, padat akan usaha untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Seluruh proses itu diresapi harapan bahwa kelak pada hari penampakan mulia Tuhan, manusia akan mengambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Paulus mengatakan, kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal ini memang sudah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kiranya itulah jalan kekudusan, suatu proses untuk menjadi tak bercacat dan kudus di hadapan Putra Manusia. Saudara-saudariku terkasih, karena perjalanan kepada kekudusan itu panjang dan berliku, sedang kita tidak tahu kapan sampai ke finish, maka kita harus tangguh, tahan uji, menghadapi berbagai macam hal dan sekaligus kreatif, karena hidup ini adalah tantangan sekaligus kesempatan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Kita harus tangguh dalam iman, kuat dalam harapan, dan tulus dalam kasih. Kekudusan itu tidak mandek, demikian pula kejahatan atau bahkan kesesatan itu juga tidak mandek. Dalam perjalanan waktu bisa berubah, yang sudah baik bisa menjadi lebih baik, atau bisa juga jatuh dalam kejahatan karena sombong dan sembrono. Sedang yang jahat bisa lebih jahat karena kerasan dalam kejahatan, atau berubah dan orang menjadi baik karena sadar dan bertobat, mau memanfaatkan rahmat yang diberikan oleh Tuhan untuk itu. Karena itu Paulus berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. 1 Korintus 10:12. Saudara-saudariku terkasih, kata orang, menanti itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Benarkah? Setuju? Tunggu dulu. Dalam pengalaman kadang memang membosankan, namun kadang juga mengasihkan, tergantung bagaimana orang menyikapinya, dan tergantung juga bagaimana orang menghadapinya. Bahkan bisa mengasihkan loh. Nah, kalau dalam menanti itu kita cuma denger saja dan ya bosan dan jenuh, tetapi bila kita mengisinya dengan berbagai kegiatan positif, hal itu sungguh mengasihkan dan bisa bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi kita sendiri. Misalnya dalam mempersiapkan hari raya Natal, sederhana saja, ada sarasian Advent, ada rapat-rapat panitia, ada rapat-rapat ke komunitas kategorial untuk merayakan Natal dan sebagainya, ada kerja bakti, ada latihan-latihan dan sebagainya. Mungkin juga pada saat menanti itu kita tidak tahu mau apa. Nah, kebetulan ada orang yang baik kepada kita untuk mengajak berbuat sesuatu yang berguna bagi kehidupan bersama. Saudara-saudariku terkasih, pada masa pandemik ini kita menunggu kapan selesainya. Ternyata dalam penantian itu banyak hal yang bisa kita perbuat, bahkan karena ada kegiatan yang dilakukan secara daring, kadang malah begitu banyaknya acara yang bisa menghabiskan, betul-betul menghabiskan energi, yang jelas menghabiskan kuota. Nah, tapi meneh mengundang untuk ikut Zoom meeting. Waduh, di sisi lain karena semuanya bisa dengan daring, kita sampai lupa mengikuti kegiatan tatap muka seperti misalnya perayaan Ekaristi. Karena keenaan misa online, lalu menjadi sungkan, takut atau memeng untuk ikut misa offline, kecuali kalau memang tidak sehat dan memang tidak diperkenankan. Ayo Bapak Ibu, ajaklah putra-putri Anda ke gereja. Ayo teman-teman remaja dan muda, mari ke gereja. Ayo simbah ke gereja untuk ketemu Gusti Allah,
melalui perjumpaan kita dengan saudara-saudara seiman. Secara khusus pada masa Advent ini, masa pertobatan, masa pembaharuan, masa perjalanan menuju kekudusan, masa menanti penyelamatan. Karena menurut Santo Carolus Borromeus, masa Advent adalah masa suci. Gereja selalu merayakan masa khusus ini dengan khidmat, memberikan pujian syukur kepada Bapa yang kekal karena belas kasih yang ditunjukkan dalam misteri Putra Tunggalnya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku semua. Terima kasih. Selamat sore, malam, pagi, dan berkah dalam. Bayat 28 November 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu Bayat. Terima kasih.